Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Kru chief Marc Marquez Frankie Carchedi mengungkap rahasia The Baby Alien tampil gacor di MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Dilansir dari Crash, Carchedi menyebut bahwa Marquez telah melakukan hal yang aneh. Ya, The Baby Alien ternyata banyak melaju di jalur balap yang jauh berbeda dari para rivalnya. Kami melakukan banyak perubahan di akhir pekan ini ketimbang yang lain. Hujan, tetapi Anda menjalani sesi saat kering. Level daya cengkeramnya tentu berubah. Dari latihan bebas 1 sampai kualifikasi, semua setelannya berbeda. Balapan adalah yang tersulit karena tidak ada sesi yang kering sebelumnya. Ada 3-4 sesi tikungan yang gripnya sangat kurang. Di tikungan 9-10 terlihat basah. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dari pembalap lain. Cara dia masuk ke tikungan, kecepatannya saat masuk tikungan, dan bagaimana dia mengatur gas, itu yang berbeda. Marc Marquez membicarakan peluangnya dalam perebutan titel gelar juara dunia MotoGP musim 2024. Usai sukses menyapu bersih 2 balapan di seri Aragon, banyak pihak yang menilai bahwa The Baby Alien belum habis. Banyak yang memprediksi jika Marc juga berpotensi untuk menjuarai MotoGP musim ini. Kini Marc bertengger di urutan ketiga klasemen sementara dengan raihan 229 poin dan tertinggal 70 poin dari sang pemuncak klasemen Jorge Martin. Kendati masih punya peluang, nyatanya Marquez merasa pesimis. Dilansir dari Motorcycle Sport, ia mengaku bahwa dirinya masih jauh untuk memikirkan perebutan gelar juara dunia. Ia merasa telah kehilangan banyak poin. Di sisi lain, masih banyak rider yang lebih konsisten di setiap pakan balap. Marquez pun hanya mencoba untuk memberikan yang terbaik di setiap akhir pekan. Ia hanya ingin menikmati balapan dan belum mau membebani pikirannya dengan target juara dunia. Pedro Acosta melempar pujian ke Marc Marquez yang berhasil memenangkan 2 balapan di MotoGP Aragon yang digelar di sirkuit Motorland Aragon. Sikap ini jelas berbeda dari biasanya, di mana Pedro Acosta sering melempar komentar pedas untuk Marc Marquez. Terakhir, seperti saat Acosta menyebut bahwa Marc seperti tokoh antagonis yang tak berhak merebut kursi Ducati dari tangan Jorge Martin di MotoGP 2025. Lewat todo sirkuito, kini Acosta menyebut bahwa Marquez telah menunjukkan jati dirinya kembali dengan raihan kemenangan perdana bersama Ducati. Acosta memuji bagaimana perjalanan Marquez selama beberapa tahun ini, dari cedera yang seolah tiada akhirnya hingga menang lagi setelah lebih dari 1000 hari. Kini Acosta pun sadar bahwa Marquez memiliki mental luar biasa untuk melewati situasi berat yang dialami selama ini. Fabio Quartararo membicarakan kegemilangan Marc Marquez di pekan balap MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Marc Marquez akhirnya berhasil meraih kemenangan pertama dengan Ducati pada tahun 2024 ini. Ini menjadi kemenangan pertama Marquez sejak terakhir kali bersama Honda pada 2021 lalu di seri Emilia-Romagna. Dilansir dari Motosan, El Diablo ikut memberi ucapan selamat kepada Marquez. Ia bahkan menyebut bahwa The Baby Alien masih menjadi yang terbaik di MotoGP. Dia pantas memenangkan balapan ini, mengingat sepanjang akhir pekan dia menjadi yang terbaik di lintasan. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan tentang hal itu, dan saya tahu dia akan kembali kuat musim ini. Bagi saya dia tetap pembalap terbaik dan hari ini dia sudah membuktikannya. Fabio Quartararo mengungkap penyebab dirinya crash pada balapan utama MotoGP seri ke-12 di sirkuit Motorland Aragon. Quartararo tampil cukup meyakinkan di sprint race yang digelar pada Sabtu malam. Mengawali balapan dari grid ke-17, rider berjuluk El Diablo itu sukses menyalip lawannya hingga mampu mengakhiri balapan di urutan ke-8.
Berbekal hasil impresif, rider bernomor 20 itu pun berharap bisa meraih hasil bagus di balapan utama MotoGP Aragon. Sial bagi Quartararo, ia terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Saat ditanya terkait penyebab crashnya, rider asal Prancis itu mengaku bahwa dirinya terjatuh akibat grip yang buruk. Ya, saat mencoba menikung, El Diablo kehilangan kendali pada ban depannya. Sang paduka, Jorge Lorenzo, turut mengomentari insiden crash horor yang melibatkan Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Sebagaimana diketahui, kedua rider penunggang Desmosedici itu terjatuh setelah mengalami kontak di tikungan 13 dalam usahanya memperebutkan posisi ketiga di main race MotoGP Aragon. FIM Stewart sendiri menilai bahwa insiden adalah insiden balap biasa. Namun tak sedikit yang menyalahkan salah satu di antara rider yang terlibat insiden itu. Saat siaran bersama di AZN, Lorenzo pun menilai bahwa Pecco Bagnaia adalah pihak yang paling dirugikan atas insiden ini. Pasalnya ia harus kehilangan banyak poin dan tertinggal makin jauh di klasemen sementara MotoGP. Terkait siapa yang salah, Lorenzo sendiri kesulitan untuk menganalisis karena keduanya tidak ada yang mau mengalah dan saling ngotot untuk memperebutkan racing lane yang sama dengan kondisi ruang yang terbatas. Joan Mir gagal mendapatkan salah satu kado terindah dalam hidupnya usai gagal meraih hasil bagus pada balapan di Aragon akhir pekan lalu. Ya, balapan utama yang digelar pada hari Minggu 1 September 2024 itu bertepatan dengan ulang tahun Joan Mir yang kini telah menginjak umur 27 tahun. Bertekad mencetak hasil terbaiknya, Mir yang mengawali balapan dari posisi yang kurang ideal, yakni posisi paling buncit, hanya bisa mengakhiri main race di urutan ke-15 dan tertinggal 49,735 detik di belakang Marc Marquez. Usai balapan, Mir sendiri mengungkap bahwa penyebab kegagalannya itu adalah akibat perubahan besar pada Honda RC23V. Menurutnya, komponen baru pada tunggangannya itu membuat dirinya perlu beradaptasi lagi dengan motor sehingga hasil balapannya pun jadi maksimal. Franco Morbidelli merasa senang dengan hasil yang diraihnya di balapan utama MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Memulai balapan dari posisi ke-6, Morbidelli bertarung ketat untuk mempertahankan posisinya setelah melalui usaha keras. Pada akhirnya ia bisa finish di urutan ke-6. Meski gagal mencetak podium, namun hasil ini sudah cukup memuaskan bagi rider Italia berdarah Brasil itu. Sudah lama sejak saya mampu berjuang untuk posisi teratas. Sekarang kami butuh waktu untuk menemukan ritme dalam situasi ini lagi. Namun kami harus senang bisa meraih posisi ke-6 setelah semua kesalahan saya, karena kami sebenarnya cukup cepat. Namun sayangnya saya masih membuat terlalu banyak kesalahan dalam balapan. Valentino Rossi meraih hasil buruk pada balapan WEC yang digelar di Circuit of the Americas akhir pekan lalu. Turun di kelas LMGT3, mobil BMW M4 LMGT346 yang dikendarai Valentino Rossi, Ahmad Al-Harthi, dan Maxim Martin bisa merangsek ke urutan 5 besar. Kecepatan kuat Al-Harthi dipertahankan oleh rekan setimnya Rossi dan Martin pada balapan berdurasi 6 jam itu. Berlari di dalam posisi 5 teratas saat garis finish semakin dekat, mobil mengalami masalah hidrolik dengan sisa waktu 15 menit dan terpaksa mundur. Prinsipal Mercedes AMG yaitu Toto Wolff menyarankan McLaren untuk lebih berani mengambil keputusan tim order. Sebagai tim yang berusaha keras menjegal Max Verstappen dan Red Bull Racing untuk kembali merengkuh titel juara, McLaren sudah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Sayangnya dalam beberapa balapan McLaren terlalu takut dalam mengambil keputusan tim order. Pada seri terakhir di Formula One GP Italia sekalipun, Norris dan Piastri sempat bersenggolan di awal balapan. McLaren juga tampak bingung dalam menentukan prioritas. Dikatakannya lewat crash, Toto Wolff menilai harusnya McLaren sudah tahu pembalap mana yang mereka dukung dalam bertarung memperebutkan gelar juara.
Hal ini ditujukan agar langkah mereka dalam memperebutkan gelar juara dunia bisa lebih mulus. Bos McLaren, Andrea Stella, memberi bocoran bahwa pihaknya akan memprioritaskan Lando Norris pada sisa musim 2024 kali ini. Seperti diketahui, McLaren kerap dicemooh dalam beberapa balapan terakhir karena kurang berani melakukan tim order. Alhasil, Lando Norris saat ini masih tertinggal cukup jauh dari Max Verstappen di klasemen sementara. Menanggapi sisa 8 balapan yang ada, Andrea Stella mulai sadar dan kini bertekad untuk lebih memprioritaskan Norris. McLaren memang membiarkan dua pembalapnya bersaing secara sportif, tetapi pada situasi tertentu mereka akan lebih mendukung Norris yang punya keunggulan daripada Piastri saat ini.